Mungkinkah pemain belakang atau center back dari Real Madrid, Sergio Ramos, akan meninggalkan klub kebanggaan dia yang sudah bermain selama 16 musim di La Liga ketika kontrak dia usai pada tahun depan? Kita akan menunggu. Hola, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan saya, Bung Roban. Kali ini saya tertarik untuk mengangkat cerita tentang bek tengah dari Real Madrid dan juga bermain di tim nasional. Siapakah dia? Sergio Ramos, pemain yang menurut saya luar biasa, seorang legend yang bisa dikatakan. Bersama dengan Madrid dia bermain 16 musim dan dia sudah berusia 34 tahun. Nah, konon Ramos ini sedang galau karena dia ingin meninggalkan Madrid jika Madrid tidak memperpanjang kontrak dia. Dia minta 2 musim untuk dia bisa bertahan, dan dia ingin memang pensiun bersama dengan klub kesayangan dia setelah dia datang dari Sevilla pada 2005, dan sampai saat ini dia terus bertahan. Jadi ada 16 musim yang dia lakukan bersama dengan El Real. Ya, banyak cerita menarik yang sudah terjadi sepanjang karir dia, dari 462 match yang dilakukan bersama dengan Real Madrid, dan ini pemainnya sudah mencetak 72 gol. Suatu hal yang luar biasa. Salah satu pemain belakang terbaik yang ada di La Liga dan bahkan di daratan Eropa yang bisa mencetak gol begitu banyak, sampai 72 gol bersama dengan klubnya. Saya pikir punya suatu hal yang wajar kalau Ramos meminta 2 tahun. Tapi Madrid sendiri hanya mungkin bisa menambah durasi kontraknya 1 tahun. Ini yang tidak disukai oleh Ramos. Seakan-akan dia merasa dirinya tidak dihargai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Anda bisa bayangkan 22 trofi yang dia sudah lakukan selama 16 musim bersama dengan Los Blancos. Jadi ini wajar. Dia bisa menampakkan dia ingin bahwa karir dia selesai dengan manis, dengan indah bersama dengan Madrid. Tetapi kalau Madrid tetap bertahan hanya 1 tahun, saya pikir lebih baik Ramos keluar. Dan kemana kalau saya bisa mengatakan di sini? Dia akan pergi. Tantangan paling bagus dia bermain di Inggris lah, ya, untuk bisa berkarir di sana. Dengan usia 34 tahun saya pikir masih oke lah. 2 musim bahkan dia masih bisa bermain. Dan konon MU, Setan Merah, berminat untuk bisa mendatangkan Sergio Ramos. Ya, dan ini baik sekali kalau Solskjaer bersama dengan Ramos, artinya lini belakang MU akan jauh lebih kuat. Karena selama ini kita tahu MU agak keropos juga di belakang, walaupun mereka ada pemain termahal Harry Maguire yang didatangkan dari Leicester. Ada pasangan dia Lindelof tapi banyak membuat blunder. Jadi kalau Ramos berlabuh di Old Trafford, saya kira ini suatu hal yang sangat bagus. Dan bukan tidak mungkin 2 tahun yang dia inginkan untuk pertambahan kontrak dia akan dikabulkan oleh dan juga manajemen, saya pikir, dari MU. Dan paling cocok jika dia bermain dengan Maguire. Gelar juara mungkin sangat terbuka, walaupun mereka sudah sempat kalah 3 kali, tapi masih memungkinkan ya kalau Ramos ada. Dan di Januari Ramos sudah bisa memilih karena dia sudah bebas transfer sampai di musim panas tahun depan. Dia mengakhiri karir dan Madrid tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia memang didatangkan dari Sevilla dengan 27 juta euro ya pada 2005 ke Madrid, dan dia akan bebas kontrak. Bulan Januari sudah bisa memilih, dan bukan tidak mungkin kalau memang minat dari MU ini datang dengan serius. Saya pikir ini akan menguntungkan bagi MU sendiri dalam persaingan bersama dengan Liverpool, Manchester City, dengan Spurs, juga termasuk dengan Chelsea dalam perebutan gelar juara, atau paling tidak masuk di zona Champions. Karena kehadiran Ramos ini bisa meningkatkan kekuatan terutama di lini bertahan MU ya. Dan saya pikir memang masih 50-50. Bisa saja dia keluar atau dia tidak. Ya, tergantung dari sejauh mana sampai di Januari ini pihak Madrid, RS ini, dan juga kesukaan dari seorang Zidane bersama dengan manajemen terhadap seorang Ramos ya.
Madrid dalam pergumulan musim ini sebagai juara bertahan. Mereka sudah kalah 3 kali, kemarin juga di luar dugaan mereka kalah untuk kedua kali di kandang saat mereka dihajar oleh Alaves dengan 1-2. Sebelumnya juga di kandang mereka dikalahkan oleh tim promosi Cadiz 1-0, dan sebelumnya lagi mereka kalah bahkan secara menyolok dari Valencia dengan 4-1. Jadi di Mestalla dengan 3 kekalahan ini saya pikir agak goncang ya. Peluang untuk mempertahankan gelar mereka terancam untuk musim ini karena Sociedad ada di atas bersama dengan tetangga mereka Atletico Madrid yang belum terkalahkan, satu-satunya tim di La Liga sampai saat ini. Tapi kembali ke Ramos, ini adalah pemain yang menurut saya pemain luar biasa yang ada di Eropa ya, bukan saja di Madrid tapi juga di tim nasional. Ada 178 pertandingan yang dilakoni, dia mencetak 23 gol. Ini suatu hal yang baik di timnas. Kalau di klub saya sudah katakan tadi 72 gol. Memang masalah bagi Ramos tentunya bagaimana temperamen dia ya. Seorang pemain yang keras, ya, emosional selalu. Apalagi kalau dalam pertarungan di El Clasico ini yang membuat dia selalu dalam emosionalnya sangat tinggi. Banyak kartu yang dikeluarkan dari wasit untuk pemainnya selalu ini. Dan memang Ramos ini terkenal sebagai pemain yang doyan kartu. Jadi ini yang saya takutkan kalau dia bermain di Inggris. Bukan tidak mungkin dia akan menerima banyak kartu. Dan dari rekor dia, saya pikir untuk seorang pemain belakang paling tinggi ya, dia mendapatkan kartu 191 kartu yang dia sudah terima dalam karir dia. Dari 191 itu adalah 171 kartu kuning dia yang dilakukan oleh Ramos ya. 20 diantaranya juga adalah kartu merah. Jadi memang tinggi sekali kalau bisa dilihat dengan apa yang dilakukan oleh Ramos di Liga. Sama seperti yang dilakukan oleh pendahulunya Alberto Lopo. Dan ini pemain yang tertinggi di La Liga. Bahkan mungkin di daratan Eropa bahwa dia mendapatkan 171 kartu kuning dan 20 kartu merah untuk permainan di La Liga ya. Di Liga Champions juga dia terkenal dengan banyak kartu. Ada 40 kartu kuning yang dilakukan, yang terjadi terhadap Ramos ketika tampil di Liga Champions. Dia memang merebut 4 kali gelar bersama dengan Madrid di Champions, dan diantaranya dari 40 yellow card itu 4 kartu merah ya, 3 bahkan kartu merah secara langsung. Jadi memang ini yang membuat Ramos selalu sulit untuk bisa mengontrol emosi dia ya. Bersama dengan tim nasional juga dia sudah mempunyai rekor 24 kartu kuning. Jadi memang harus berhati-hati kalau dia bermain di luar La Liga dan berada di Liga Primer Inggris. Jika dia mampu bisa menahan emosi atau temperamental, dia juga akan jauh lebih baik. Tapi itulah Ramos. Dia punya karakter seperti itu dan dia pemain yang hebat. Bukan saja bertahan yang bagus, tapi selalu bisa mencetak gol dari kedua kakinya. Penalti juga bagus. Tandukan kepala apalagi dia selalu unggul di bola-bola atas. Dan kita akan tunggu apakah dia jadi pindah keluar dari Madrid dan berlabuh di Inggris dan mungkin memilih di MU atau di klub manapun yang bisa menampung dia. Tapi setidaknya bagi saya dia masih punya 2 musim lagi untuk bisa bertahan, bisa menjadi pemain yang baik di daratan Eropa. Oke, kita tunggu kabar selanjutnya dari Sergio Ramos. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif tentunya, dan subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.